merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan buat kami Tuhan. Pujian mengarahkan hidup kami Tuhan, untuk selalu kami berpegang kepada janji-Mu Tuhan, untuk kami selalu bersandar kepada kuasa-Mu, dan kami berserah pada rencana-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu senantiasa tepat pada waktunya. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, Engkau sudah memberikan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Kami bersukaria, kami bersukacita Tuhan, di dalam kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Inilah pujian syukur kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh meyakini Tuhan Roh Kudus-Mu mengubah semuanya itu untuk menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi kesukaan kepada-Mu Tuhan. Tiba saja Bapa, kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kami mendengar suara hati-Mu yang Kau curahkan buat kami pagi ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi buat kami semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh melangkah bersama dengan Dikau Tuhan di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara dari pertengahan hingga akhir ibadah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi yang indah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita boleh menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sajian renungan Allah bertemakan letakkanlah nama Yesus di atas segala-galanya. Letakkan nama Yesus di atas segala persoalanmu. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun yang lalu pernah saya mendengar firman Allah di tempat ini. Banyak yang mengatakan pada saat itu, kalau setiap pribadi sudah masuk di dalam jenjang pacaran, itu harus siap diputus. Saudara, ketika kami menikmati berkat itu, saya merasakan yang dimaksud hamba Tuhan ini mungkin masuk dalam jenjang berpacaran itu masih dalam masa yang belum waktunya dimasuki. Ya katakanlah monyet-monyetan gitu ya. Jadi hamba Tuhan ini mengatakan bahwasanya kalau berpacaran harus siap diputus. Padahal Tuhan Allah kita itu mempersiapkan diri kita dari daging dan roh. Allah mengendaki di dalamnya keturunan ilahi. Jadi otomatis di dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 dan 16 itu Tuhan membenci perceraian. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah mulai masuk di dalam jenjang pacaran, pranikah, itu kalau kita benar menjadi anak-anak Allah dan meletakkan nama Tuhan di atas persoalan berpacaran itu, ya tentu Tuhan akan menata. Pasti Tuhan itu menata, mengarahkan untuk masuk di dalam pernikahan yang benar. Karena Tuhan menjadikan kita itu daging dan darah. Ya. Daging dan roh. Nah itu kesatuan apa yang dikehendaki oleh Allah? Keturunan ilahi. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah beberapa hari yang lalu juga saya mendengar di dalam kaum wanita bahwasanya anaknya dura-ura. Halo, ibu itu sudah ada yang mewakili generasi di dalam kaum wanita. Yang itu loh sudah.
Hati anak-anak itu ura-ura. Itulah yang dimaksudkan keturunan ilahi. Keturunan yang dikehendaki Allah untuk dapat mempersembahkan kepada Tuhan untuk hormat kemuliaannya. Dalam segi yang kecil. Ya puji Tuhan, di tempat ini banyak di antara kita yang sudah mempersiapkan generasi-generasi yang ilahi. Ya, puji nama Tuhan. Ketika saya masih melangkah ke arah sana, puji Tuhan terlebih dahulu saya menikmati berkat firman Tuhan. Ketika itu Papi Kaleb mengatakan, apapun persoalanmu, termasuk pribadimu, ya, sebelum engkau melangkah, minta kepada Bapakmu. Ya, Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Ya. Benar, pada saat itu saya berumur 25 tahun. Berumur 25 tahun, belum mempunyai pacar. Ya, kalau saat sekarang mungkin saya diolok-olok sama anak-anak. 25 tahun, gak punya pacar, kasihan deh lu. Kami tenang saja, saya mempunyai Bapa di surga. Pulang kerja, jam 12 malam, setelah menikmati apa yang disiapkan oleh orang tua saya, makan, minum, sebelum saya tidur, saya berdoa, Tuhan, Hamba-Mu mengajar kepada kami untuk meletakkan nama-Mu di atas segala persoalan. Maka saya utarakan isi hati kami, Tuhan, Engkau tolong, 25 tahun. Ya, Tuhan jawab waktu itu, cari orang di luar Tuhan. 3 kali Tuhan menjawab, cari orang di luar Tuhan. Loh, bertentangan dengan nasihat orang tua. Oh ya apa rupane iki, lek awakmu oleh jodoh. Podo-podo anak Tuhan. Ya. Aja milih sing sugih, ya wis sederhana. Tapi Tuhan itu sudah menata demikian, cari orang di luar Tuhan. Saya melangkah sesuai dengan arahan daripada Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan berikan yang terbaik. Ya, sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, kalau saudara kepingin berpacaran yang sukses, hidup rumah tangga pasangan suami istri yang sukses, artinya mempersiapkan generasi yang ilahi, letakkan nama Tuhan di atas segala persoalanmu. Yuk kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, maka aku akan memberkati mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, artinya meletakkan nama Tuhan di atas segala persoalan itu, seperti pujian tadi, berpegang pada janjinya, bersandar pada kuasanya, dan berserah kepada rencananya. Pegang janji ini, bersandar kepada kuasanya, berserah kepada rencana daripada Tuhan. Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa buat kita. Ya, kadang-kala kita itu merencanakan hidup kita ke depan dengan pikiran kita sendiri. Ya, dulu saya setamat STM, saya kepingin jadi penerbang. Ya, melip tinggi. Ya, wong indek gini kok jadi pilot ya, mosok payu. Tapi bagaimanapun itu cita-cita. Saya masuk kebetulan di motor penerbangan di asrama angkatan laut itu dibuka tes, dicari awak penerbang, termasuk satunya di pilot. Ya, wah, sewenangnya bukan main. Padahal di rumah ada yang sudah mempersiapkan pekerjaan buat saya. Ji, yamene tanggal iki, dino iki, jam 6 pagi kamu harus siap, nanti tak jemput. Ya, saya mau dimasukkan di PT PAL pada waktu itu. Tak tinggal, saya kepingin masuk di pilot. Ya, saudara Bapak Ibu yang kasih, pada waktu itu yang tes ribuan. Pertama kali saya dengar pengeras suara itu yang tidak pakai kabel seperti sekarang ini. Ya, seperti itu. Waduh, canggih ini ya. Alat-alat yang menuju ke bandara itu kayak gitu. Saya menjadi tambah tertarik. Saya kepingin, saya berusaha mati-matian waktu itu. Ya, dari yang saya tahu waktu itu ada 625 yang peserta. Ternyata Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya gagal. Dari 625 pendaftar itu, yang diambil cuma 5 orang. Waduh, persaingannya sangat ketat waktu itu. Ya Tuhan, itulah rencana Tuhan, bukan rencana kita. Itulah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya kita nurut saja apa yang menjadi rencana Tuhan.
Ternyata seorang bapak yang menjanjikan kepada saya itu marah-marah. Kayak saya dimarahi, oh Pak dalam haji Pak jaga-jaga ndak teko. Ya gimana? Orang muda dia kepingin begini ya. Ya wis dilepaskan, sudah dimasukin orang. Ya Tuhan mempunyai cara lain. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berpegang pada janjinya Allah, bersandar pada kuasanya Allah, percaya kepada rencana Allah, itu Tuhan memberkati, tetapi juga sekaligus melindungi. Artinya berkat itu menjadikan kita kaya, dan susah payah itu tidak disertaikan. Ya, dapat dinikmati. Ya, puji Tuhan. Sedemikian Tuhan itu jika Ia menghadapkan wajahnya, menyinarkan wajahnya buat kita, di situ kasih karunia diberikan. Ketika Tuhan itu menghadapkan wajahnya, di situ damai sejahtera itu diberikan. Satu pasang. Seperti kerinduan waktu itu budaknya Elisa, itu kepingin sampai di mana tuannya itu akan diangkat. Dia tahu berjalan dari Yeriko terus melangkah sampai di daratan Yordan. Sudah, Elisa sampai di sini. Enggak, aku akan ikut kemanapun Tuanku pergi. Apa sih yang kau kehendaki? 2 bagian roh. Wah, sangat susah itu. Tetapi kalau engkau melihat aku terangkat ke surga, disitulah engkau akan menikmati. 2 bagian roh, hak kesulungan. Kalau engkau masuk di dalam rumah Tuhan, engkau menikmati berkat. Kalau engkau keluar dari rumah Tuhan, ada rumput yang disediakan. Untuk hari ini, untuk masa yang akan datang. Milik Bapak itu loh, milikmu. Ya, itulah pribadi-pribadi yang tahu dan mengerti bahwasanya kalau kita berpegang pada janjinya, bersandar kepada kuasanya, ya, seturut dengan rencana Allah. 2 bagian rohmu itu menjadi bagian kehidupan kita. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kitab Bilangan itu tersusun, tersaji buat kita semuanya. Itu telah terlebih dahulu didahului oleh kitab-kitab sebelumnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian baru Bilangan. Kanonisasi Alkitab kita sampai sekarang kan dipermudah untuk kita dapat mempelajarinya. Saudara, di dalam kitab Kejadian itu Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik dan sangat baik. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambarnya dan baik, jujur. Tetapi pengkhotbah mengatakan, aku melihat bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu baik, jujur, tetapi kenyataannya banyak dalih. Dalam perkembangan hidupnya itu, di situ banyak dalih. Ya otomatis sekalipun jujur, sekalipun baik dan sangat baik, kalau banyak berdalih, otomatis ada kejahatan-kejahatan yang terjadi di situ. Saudara, ketika umur manusia waktu diciptakan itu Tuhan memberikan target 1 harinya Allah. Berarti 1000 tahun buat kita. Tapi tidak ada manusia yang mencapai umur 1000 tahun. Metu salah cucu Adam yang keberapa itu? Itu 969 tahun. Itu manusia tertua, belum terpecahkan. Ya. Itu satu-satunya cucu Adam. Adam aja 930. Karena kejahatan manusia itu bertambah-tambah. Dan jumlah manusia itu kelewat. Banyaknya tidak terhitung. 1000 tahun menjadi 120 tahun. 120 tahun Mazmur itu menulis pasal 90 ayat 10 bisa katakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau kita tambahan anugerah 80 tahun. Tapi kelebihannya apa? Dari umur anugerah itu. Ya, banyak sekarang penyakit yang tidak terduga. Ya, sing dengkule, sing ngambekane ngos-ngosan, tidak dapat dibungkiri. Memang manusia itu tambah lama tambah merosot tubuh jasmaninya. Tapi Tuhan itu baik. Manusia rohani kita itu diperbarui sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ketika itu Allah itu menyesal menjadikan manusia yang sudah demikian baik, sangat baik, jujur,
Tapi kenyataannya dalam perkembangan hidupnya itu manusia banyak dalih, otomatis kejahatan-kejahatan itu bertambah-tambah. Itu merupakan kecenderungan dari kerinduan manusia waktu itu. Ya. Tuhan menyesal, kemudian memanggil Nuh. Nuh dipanggil, ya, diberikan perintah untuk mempersiapkan bahtera. Dia meletakkan nama Tuhan Allahnya di dalam karyanya Nuh yang sudah diberikan arahan kepada Allah. Ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 diselesaikannya dengan baik. Ya. Allah merindu banyak di antara mereka yang hidup di zaman Nuh itu mau menerima pemberitaan Injil lewat Nuh. Bahtera, keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak ada satupun yang meresponi, kecuali keluarga daripada Nuh, hanya 8 orang. Saudara, betapa Tuhan itu sekalipun jahat, Tuhan itu masih memberikan kesempatan ini loh. Ya. Pada saat itu juga disertai pembuatan bahtera itu, ketika akhir mau masuk di dalam bahtera itu, banyak binatang buah sepasang, binatang jinak sepasang. Ya, semua sepasang. Kalau mereka bisa melihat seperti itu, kan otomatis penuh luar biasa. Ini pasti ada sesuatu, rencana daripada Allah. Kan begitu paling tidak. Tapi dianggapnya saja lah, ya wis. Air bah menguasai bumi 150 hari ditenggelamkan. Ya. Saudara, Nuh dipanggil untuk mempersiapkan bahtera karena Allah akan menenggelamkan dunia purba itu. Dunia purba tidak disayangkan. Karena manusia tambah hari tambah jahat. Setelah 150 hari ditenggelamkan itu, mulai Nuh keluar dari bahtera, mempersembahkan persembahan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga melihat, ya, menikmati harumnya persembahan itu, Allah berjanji, aku tidak akan menghukum dunia seperti saat ini, menenggelamkannya. Ya, lihat busurku yang aku taruh di atas. Itu menjadi satu bukti bahwasanya tidak akan ada lagi penghukuman daripadaku, menenggelamkan bumi. Nah, saudara, dari mulai Nuh itu dengan keluarganya, manusia diperintahkan kepada Tuhan beranak cuculah, otomatis berkembang biak. Ya. Nah, begitupun juga manusia bertambah banyak, keturunan dari Nuh itu, ya, mereka kecenderungannya itu tetap jahat. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu tidak akan menghukum air bah. Ya, preventif, ya, menurut pikiran manusia, joko-joko. Siapa lagi Tuhan murka lagi. Siapa tahu kalau Tuhan itu akan murka lagi, kemana kita akan berlindung? Mendirikan menara Babel. Ditulis di atasnya itu nama manusia. Nah, saudara, Bapak Ibu, Allah turun. Mulai saat itu manusia itu apa yang direncanakan tidak ada satupun yang gagal. Pasti terjadi. Oleh karena itu Allah merencanakan mereka dikacaukan bahasanya. Pada saat itu bahasa hanya satu. Sehingga setiap saat dia berkomunikasi dengan baik. Ya, setiap saat mereka melakukan dengan mengadakan pertemuan dengan baik. Ya, Tuhan kacaukan bahasanya itu. Sehingga tidak terjadi rencana manusia yang tidak percaya kepada janjinya. Allah itu tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah. Nimrod, satu tokoh yang memimpin pembangunan menara Babel. Tapi karena bahasanya sudah dikacaukan oleh Allah, terjadi miskomunikasi, ya, kesalahpahaman kerap kali. Yang di atas minta, kirim semen, kirim pasir. Kirim pasir, kirim batu. Ya. Akhirnya terjadi perpecahan, manusia berserak-serakan. Ya, ke sana kemari. Dan saat itulah Tuhan melihat pribadi Abraham. Ya, pribadi Abraham dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk membangun satu generasi yang ilahi. Manusia kecenderungan jahat. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Kalau Tuhan itu mempunyai rencana, Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub yang Tuhan kehendaki
Dari sana keturunan ilahi itu terlaksana. Kerinduan Allah itu terlaksana. Ya, sehingga dengan demikian Tuhan kepingin yang dari Abraham, Ishak dan Yakub itu benar-benar satu keturunan yang ilahi. Tapi perjalanan hidupnya manusia yang tambah banyak itu terjadi kelaparan. Abraham pernah menikmati kelaparan, Ishak pun pernah mengalami kelaparan, tapi kelaparan yang berat itu dialami oleh si Yakub. Tapi di negeri Mesir ada makanan, karena di sana lebih dulu Yakub itu dijual oleh saudara-saudaranya. Ya. Yusuf, ya. Anak Yakub, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di sana. Dan dari keberadaan yang demikian itu, maka Yakub dengan seluruh keluarganya itu pindah. Dengan catatan di situ menjadi orang asing. Ya, orang asing di Mesir. Tapi mungkin pada saat itu zona nyaman. Kehidupannya sehari-hari terpenuhi. Dengan kebutuhan apapun ada. Dan jumlah Israel di Mesir itu kelewat. Banyak daripada jumlah orang yang di Mesir. Setelah timbul satu pimpinan Firaun yang tidak mengenal Yusuf, maka mulai saat itulah Firaun ini menindas Israel. Ya. Di sana diuji, di dalam kelaparan itu ingatkah akan janji Tuhan? Setelah kelaparan selesai, mestinya Yakub, Yusuf dan anak-anaknya itu kembali, tapi kenyataannya dia sampai 400 tahun. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam keadaan yang demikian itu, Israel berteriak, minta pertolongan daripada Tuhan. Musa dipanggil. Saudara, Musa dipanggil itu dengan tujuan mempersiapkan satu hukum, satu imamat. Karena di Israel itu tidak ada satu penyembahan yang di dalam penyembahan itu menyebut nama Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bahkan di tempat Israel itu, di dalam Mesir itu, Israel mengikuti cara-cara ibadah di tempat itu. Sehingga penindasan semakin berat, Tuhan memanggil Musa. Ya, tentu kita semua sudah mengerti, Musa itu dilahirkan, Musa itu dibuang, Musa itu diambil oleh istri Firaun, sehingga sedikit banyak dapat menikmati juga kemuliaan di negeri Mesir itu, ya, dengan keluarga raja. Tapi Musa tidak terpesona dengan semuanya itu. Ia kepingin melihat saudara-saudaranya. Ya. Sampai terjadi perkelahian, pembunuhan, dan sempat lari. Nah, di sana dia menikah. Di dalam kehidupan rumah tangganya ikut mertua, dia diajar oleh Tuhan untuk menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Nah, dari sanalah Musa dididik oleh Allah untuk dipersiapkan membawa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir itu selama 400 tahun, ya, untuk keluar. Dan Tuhan mempersiapkan tempat untuk beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub di Gunung Horeb. Saudara, singkatnya Bapak Ibu, Musa mempersiapkan satu hukum dan imamat yang rajani. Harun dipersiapkan untuk menegakkan apa yang sudah disiapkan oleh Musa. Itulah imamat rajani. Nah, setiap kali dia beribadah kepada Tuhan, setelah menjelang selesai ibadah itu, dia mengangkat tangan. Dan Allah melewati Musa, memberikan perintah. Demikian harus mereka meletakkan namaku di atas Israel. Ketika mendengar firman ini, ketika Israel di dalam segi ibadah, imamat yang rajani itu, ketika Harun mengangkat tangan, ya dia diajar. Dalam menghadapi persoalan apapun, letakkan namaku, nama Allah Abraham, nama Allah Ishak, nama Allah Yakub. Artinya ketika dia
meletakkan Allah di atas segala persoalan itu, dalam perjalanan hidupnya itu pegang janjinya, bersandar kepada kuasanya, ya, mengikuti rencana daripada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, ketika ini dalam tatanan ibadah imamat rajani itu berulang kali diajarkan demikian, otomatis mereka mulai tertanam iman Tuhan itu. Ya. Dan Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu namanya siapa? Ketika Musa dipanggil untuk membawa Israel itu keluar dari negeri Mesir, ke negeri yang akan dijanjikan kepada Tuhan, Kanaan Samawi, negeri yang penuh madu dan penuh segala kebutuhan, susu dan madu dan lain-lain sebagainya itu ada. Maka lebih dulu Allah itu menghendaki engkau akan beribadah kepadaku di gunung ini. Nah karena itu sudah disiapkan dulu hukum, disiapkan dulu imamat. Dia mempersiapkan hukum, mempersiapkan imamat. Harun yang menegakkan imamat itu dalam segi ibadah, dalam tatanan ibadah. Hendaklah namaku taruh di atas seluruh Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub itu ditinggikan, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sampai 16. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang sesat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa serta memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, ini adalah rumah yang Tuhan yang didirikan oleh Salomo. 2 kali Tuhan itu menampakkan diri. Ya. Salomo membuat rumah Tuhan yang tadinya bongkar pasang. Daud mempunyai kerinduan, tetapi Salomo yang bisa mewujudkan. Kedua kalinya ini Allah mengatakan kepada Salomo, kalau umatku menghadap aku dan merendahkan diri, mengisapi segala kesalahan dan dosanya, maka itu diampuni. Ketika umatku merendahkan diri dan menyebut namaku, maka seluruh kehidupan Allah itu ada di situ. Telinganya mendengar, matanya melihat, ya. Hatinya itu penuh belas kasihan. Otomatis tangan kuasanya itu akan bekerja. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, otomatis pun hari ini kita diajar seperti itu. Apapun persoalanmu, tetapi ketika engkau menghadap hadirat Tuhan dan meletakkan nama Tuhan, ya, telinganya Tuhan itu dengar, matanya Tuhan itu melihat, ya, hatinya itu penuh belas kasihan, tangan Tuhan akan teracuk. Kalau engkau mengangkat tangan dia turun, ya, memberikan kekuatan. 2 Tawarikh pasal 19 ayat yang ke-6 ya. Mata Tuhan itu menjelajah bumi, melihat umat-umat Tuhan yang berseru kepadanya, dia akan memberikan kekuatan. Dan terlebih istimewa lagi, Bapak Ibu Saudara, kita baca bilangan. Kita baca bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bagaimana bukan main, Bapak Ibu Saudara, janjinya Allah. Apa yang kau katakan di hadapanku, ya, demi aku yang hidup.
itu akan dilakukan. Saudara merindukan apa? Kehidupan jasmani, silakan. Kalau itu mendukung kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kasih, beri, lebih, bahkan berkelimpahan. Kepingin rumah kecil buat Tuhan, ya bagaimana pun caranya. Ya. Kalau itu menopang kehidupan pengabdian kita kepada Tuhan. Ya. Soal pekerjaan, ya. Order ini lo gak tahu jaluk, datang sendiri. Ya Pak ya, datang sendiri lo order. Bukan main. Ketika kita tidur, itu berkat sudah disiapin. Luar biasanya kasih Tuhan. Ya, saya membongkar kehidupan saya yang berapa tahun yang lalu. Ya, permisi ya Bu Darmaji, saya bongkar sedikit. Saya belum punya rumah. Saya setiap kali kalau bangun pagi, anak-anak saya itu tak ajak jalan-jalan sepedaan. Keliling rumah-rumah. Perumahan-perumahan yang bagus-bagus. Anakku tuh Pak, lek beli rumah, itu loh Pak, seperti itu. Wah, gede tingkat, wah pintunya kayak kapuro gini. Wah, itu loh Pak, kalau beli rumah seperti itu. Puji Tuhan, saya amini. Tapi saudara, kerinduan saya itu bukan seperti itu. Kan ada perumahan-perumahan itu ada yang baik, ada yang sedengan, ada yang nggak diramut. Lalangnya tinggi, supete tinggi-tinggi. Emang dari omah ini. Dikekno aku lho gelem aku. Ya. Dikei apik milih sing elek. Diturutin? Turuti. Saudara, ya karena kerinduan kita itu seperti itu. Wah, omah yes, elek. Tapi dikekno aku gelem. Selang berapa tahun saya pulang ke rumah di Ngesong. Waktu itu ibu saya almarhum masih ada. Kebetulan juga kakak saya mampir di situ yang di Gajah Mada ini. Omahmu Gajah Mada iki sapa sing nggoni? Wis di kontrak ambek wong-wong dodol sego iku. Diramut. Ya mbok, pokoke dikontrak itu. Mbok kekno adikmu lek meneh gelem. Kok kamu boleh Darmaji gelem. Kon delok. Tadi kasih tahu Ji, rumah masmu itu loh. Delok. Saya lihat memang, waduh, Tuhan, apa ya ini jawaban kerinduan saya. Hampir roboh. Pintu itu tidak seperti pintu, pokoknya wong dodolan digawe turu. Kadang-kadang saya pas lihat di situ itu tidur, dipencoloti tikus barang itu sudah kroso. Ya, saking gak teramut ya. Saya tanya, Mas, taman manggon kene karek pirang wulan? Kantung 3 wulan, Pak. Di depan itu ada pohon akasia cukup tinggi, juga nggak terawat. Tolong Mas, sisa waktu yang ada ini, pohon di depan, tebang. Biar ketok wadah gitu loh, main. Masuk elek gak apa-apa. Ya. Padahal saya waktu itu sudah naruh DP untuk perumahan. Nggak jadi-jadi. Ada saja persoalannya. Ya memang jadi setelah saya bertempat tinggal di Gajah Mada itu, ternyata jadi perumahan itu. Banyak persoalan yang terjadi. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, apa yang kau katakan di dalam namaku, Tuhan itu melakukan. Kalau engkau meletakkan nama Allah, nama Tuhan di atas segalanya. Saudara, satu contoh di dalam kitab 2 Raja-Raja, itu Raja Hizkia yang meletakkan nama Tuhan. Ya, berpegang kepada janjinya, bersandar pada kuasanya, berserah kepada rencananya. Tolong Hizkia, Raja-Raja, pasal 2 Raja-Raja, pasal 19, ayat 15 dan 16. Ini doa dari Raja Hizkia. Ya. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." 16-nya, ya, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkara Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan
mengaitkan Allah yang hidup. Saudara, kalau orang di dalam keadaan yang terjepit, yang diminta itu sudah disediakan loh. Tuhan mendengar. Karena telinganya itu cukup tajam untuk mendengar. Dan tangannya itu cukup panjang untuk menjangkau. Tapi dalam keadaan terjepit, karena saat itu Sanherib dengan orang-orangnya itu mengepung Raja Hizkia. Dalam doanya ini meminta, Tuhan telingamu, wong telingaku terus tak kasih no. Tanganku sudah tak siapkan. Dan aku melihat hatiku ada di situ. Ya, kerap kali kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah mempersiapkan itu, kerap kali kita minta. Lalu bagaimana ya, Tuhan inilah persoalanku. Engkau yang sudah menaruh telingamu. Matamu engkau sudah lihat, mata engkau sudah melihat. Tanganmu sudah berkarya. Aku menantikan kuasamu. Ya, Hizkia berdoa yang Tuhan sudah siapkan. Nabi Elia bin Amos menjelaskan kepada Hizkia. Kita baca pasal itu ayat yang ke-28 dan ayat 34 sampai 35. Oleh karena engkau telah mengamuk berhadapan terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidung dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Disambung 34 dan 35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Dalam doanya itu yang Allah sudah siapkan, ya, Hizkia yang meminta, Tuhan laksanakan. Kota itu dipagari. Ya. Mata Tuhan melihat, telinganya mendengar, tangannya bekerja. Malam itu juga malaikat Tuhan keluar dan membunuh 185.000. Ya. Dengan cara Tuhan yang sudah dilakukan untuk Hizkia terlepas dari persoalan yang besar. Saudara, ini perjanjian lama loh. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam perjanjian baru? Ya. Letakkan nama Yesus di atas segala persoalanmu. Letakkan nama Yesus di atas segala-galanya. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, nama Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, siapa namanya? Ya, itulah yang menjadi selubung untuk mereka yang membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Musa itu menjadi selubung. Dia tidak mengenal siapa nama Allah Ibrahim, nama Allah Ishak, dan nama Allah Yakub. Ya, untuk menjelaskan hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita buka 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-15 dan 16. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16-nya, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Ya, seperti ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwasanya ketika membaca surat Musa sampai hari ini, dia tidak mengenal siapa nama Allah Ishak, nama Ibrahim, nama Allah Ishak, dan nama Allah Yakub. Tapi 2 Korintus itu menjelaskan, apabila mereka itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat. Nah, diangkatnya ini sebetulnya Tuhan sudah memberikan nubuatan yang dilakukan oleh Abraham ketika imannya itu diuji. Abraham kan mendapatkan satu perjanjian bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak tahun depan.
aku dapati engkau akan memiliki anak Ishak. Ketika sudah menginjak remaja, Tuhan minta, persembahkan anakmu di tempat di Moria, di atas gunung. Ya, dilaksanakan oleh Abraham. Tuhan melaksanakan. Ketika melaksanakan itu, Tuhan percaya kepada Abraham bahwasanya engkau mendengar firman-Ku dan melakukan. Aku tidak ragu-ragu lagi. Karena ketika akan Ishak disembelih, akan dibunuh, malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan engkau apa-apakan anak itu. Ya, aku percaya kepadamu bahwasanya engkau sungguh-sungguh terhadap aku. Ya. Kemudian Abraham menoleh ke belakang. Dilihatnya di situ ada domba yang tersangkut. Ya, domba yang tersangkut. Lalu domba itu dipersembahkan sebagai gantinya Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini Yohanes Pembaptis itu menjelaskan keberadaan Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis berinteraksi, ya di situ Tuhan Yesus lewat. Dia katakan, lihat, itulah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Nah, sebelum ini terjadi kan lebih dulu setelah Abraham itu melihat domba yang tersangkut, di situ Tuhan menjelaskan lewat Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, Allah sendiri yang memberikan tanda apabila seorang muda, seorang perawan akan melahirkan seorang anak. Yang dinamakan Immanuel. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, seorang putra telah lahir untuk kita. Ya. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Semuanya dijelaskan. Ya. Anak telah lahir kita, untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Digenapi. Tinggal penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itulah sebutan Yesus yang sebentar lagi kita nantikan. Nah, dari sini mereka itu berbalik kepada Yesus, sebetulnya belajar, menggali firman Allah, mengimani bahwasanya saatnya akan datang seorang yang daripada Allah mau mati, dikubur dan bangkit. Itulah Yesus Kristus. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah genap waktunya, ya, setelah Maria itu mendengar firman Tuhan dan Yusuf lebih dulu ditegur, ya jangan takut engkau mengambil Maria menjadi istrimu, karena benih yang ada di dalam kandungannya itu datangnya dari Roh Kudus. Ya, apabila dia melahirkan, namakan dia Yesus. Firman ini diterima oleh Yusuf, tapi Maria pun juga diberikan bahwasanya engkau akan mengandung. Dia kaget, sempat berinteraksi, tetapi akhirnya toh menyadari bahwasanya di hadapan Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Jadilah Tuhan seperti yang kau kehendaki. Nah, firman yang diterima Maria dari Jibril ini, ya, menjadi manusia di dalam kandungan. Nah, setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat 4, Tuhan mengutus anaknya. Ya. Saudara yang kekasih, inilah maka Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itu namanya Yesus. Diperjelas lagi Bapak Ibu Saudara, jadi nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Yesus. Di dalam doanya Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17, ayat 6, ayat 11 dan 12. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. 15. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia, di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa,
yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12-nya, ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Yang dimaksudkan itulah nama Abraham, nama Ishak, Allah Ishak, dan nama Allah Yakub. Itulah Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Ya. Ini detik-detik menjelang Tuhan Yesus masuk di dalam kesengsaraannya. Nah, puji Tuhan dengan doanya, Tuhan Yesus ini, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus, itu memanggil gereja Tuhan untuk memperlengkapi tokoh-tokoh iman yang lebih dulu ada. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bukankah itu dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah lebih dulu mengeluarkan dari kejahatan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk memperlengkapi tokoh-tokoh iman menuju di dalam kesempurnaannya. Nah, yang ini kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pasal 11 dari Ibrani ini adalah sejarah daripada tokoh-tokoh iman yang lebih dulu mendahului kita. Dia tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa kita. Jadi otomatis Bapak Ibu Saudara, kita dinantikan karya-karya kita. Oleh karena itu jangan sampai kita gagal di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam ladang pekerjaan Tuhan. Karena itu firman Allah pagi ini, letakkan nama Yesus di atas segalanya. Karena karya-karyamu yang ada di dalam ladang pekerjaan Tuhan itu, dinanti tokoh-tokoh iman itu menuju di dalam kesempurnaannya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita baca Imamat 14 ayat ke-28b. Imamat 14 ayat yang ke-28b. Ya, yang B saja kita dapat nikmati. Kemudian iman harus membubuh sedikit dari minyak itu. Oh, bilangan, bukan imamat, bilangan. Bilangan 14. Yang tadi sudah kita baca, apa yang kita minta, itu Tuhan lakukan. Ya. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Disambung dengan Yohanes pasal 14 ayat ke-14. Jika kamu meminta sesuatu, apapun itu bentuknya, kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, kalau dalam perjanjian lama, apa yang kau katakan di hadapanku. Ya, jadi Tuhan Yesus katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadamu dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu perkara yang perlu kita ingat, kita ditunggu oleh tokoh-tokoh iman menuju dalam kesempurnaannya. Karena itu letakkan nama Yesus di atas segala-galanya. Dalam segi hidupmu, dalam segi ibadahmu, dan dimanapun kita berada. Satu tujuan yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh iman yang sudah dipanggil. Ya, dari mulai Nuh dipanggil, Abraham, Musa, kemudian Harun. Gereja Tuhan dipanggil untuk mempersiapkan kesempurnaan dari tokoh-tokoh iman itu dari karya-karyamu yang telah lebih dulu engkau meletakkan nama Tuhan di atas segalanya. Puji Tuhan, perjalanan hidup kita memang banyak perkara yang di luar kemampuan kita terjadi. Tetapi apabila di situ kita meletakkan nama Tuhan, maka hadirat Tuhan itu ada.
Ya, telinganya, matanya, tangannya berkarya. Ya, siap untuk menolong dan memandu kita. Puji Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang siap melakukan, Kau yang menjagai, melindungi setiap kami anak-anak, bahkan memberkati, melakukan hanya untuk kami semua. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan dalam hati kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan, Engkaulah satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Kau pakai lebih hari lebih heran itu saluran berkat. Dan juga Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan segala pujian, hormat, syukur kami, persembahan, semuanya biar menjadi satu dupa yang harum dan dapat. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau selalu menyertai setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan Kau turun tangan untuk memberkati, memegang setiap kami, dan Kau menyertainya. Maka sekarang kita jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya Kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjaga Engkau, melindungi Engkau, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Kau datangnya kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Engkaulah kekasih hatiku Tuhan, Engkaulah kekasih jiwaku. Terima kasih Yesus. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya
kasih. Jiwaku